Halo sahabat awam, di pembahasan kali ini sahabat awam akan menyajikan pembahasan terkait dengan manusia. Semoga di pembahasan kali ini sahabat awam bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua, khususnya sahabat awam. Manusia secara hakikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Secara historis, awal mula penciptaan manusia termaktub dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah yang berasal dari tanah, dan kemudian kami jadikan saripati itu sebagai air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh bernama rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sudah itu, sungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Artinya, perjalanan manusia, tujuan diciptakan manusia itu bukan hanya untuk hidup untuk kesenangan semata atau untuk menikmati kehidupan yang fana ini, tetapi akan ada kehidupan yang lebih abadi lagi, yakni di akhirat kelak. Jadi diciptakannya manusia dengan dibekali akal itu adalah sebagai fondasi untuk membimbing dia, untuk menyelesaikan problem dia, untuk menentaskan persoalan yang ada di hidupnya. Ya, inilah pembeda utama antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Secara hierarki menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan di antara makhluk-makhluk lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Apa sih keistimewaan itu sahabat awam? Yaitu karena manusia memiliki rasio atau kecerdasan dan kemauan. Dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sebagaimana dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Hanya manusialah makhluk yang berketuhanan. Sedangkan makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan dan hewan hanya tergolong kepada makhluk individual dan makhluk sosial. Pada umumnya, tumbuhan adalah makhluk individual dan hewan adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Secara umum yang disebut makhluk sosial karena hewan beberapa melakukan pengelompokan atau hidup secara kelompok, yaitu dengan melakukan hubungan timbal balik dengan para anggotanya. Akan tetapi hanya manusialah yang hidupnya selain dari individualis, kemudian sosialis, dan makhluk berketuhanan. Kenapa demikian? Ya karena fitrahnya manusia seperti itu. Jadi setiap manusia, artinya individu sendiri adalah yang tidak dapat dibagi-bagi. Artinya manusia itu satu kesatuan yang utuh. Dan setiap manusia yang disebut makhluk individual itu memiliki kemampuan vegetatif. Artinya makan, kemudian berkembang biak, itu setiap manusia memiliki. Kemudian sensitif, manusia bisa bergerak, manusia bisa mengamati, dan manusia memiliki perasaan. Semua manusia memiliki itu. Kemudian manusia memiliki kemampuan intelektif. Artinya manusia berkemauan dan kecerdasan. Nah, manusia karena memiliki kecerdasan dan kemauan ini, sehingga semakin manusia itu memiliki banyak ilmu, banyak pengetahuan, sehingga makin mudah dia menentaskan persoalan hidupnya. Karena ilmu itu sifatnya cahaya, sehingga semakin banyak cahaya yang didapatkan, maka semakin mudah dia dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu tadi, manusia diciptakan bukan hanya untuk kehidupan semata di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yaitu nanti di yaumul akhir. Nah, dengan dibekali kecerdasan itu, sehingga manusia bisa melihat dan bisa mengerti dan bisa menentaskan trouble-trouble dalam hidupnya. Adanya manusia itu karena ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu memiliki peran ganda di antara, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus patuh dan tunduk kepada Tuhan, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian manusia diberi tugas lainnya, yaitu sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi. Artinya kita sebagai manusia yang dibekali akal,
harus pandai membangun hubungan sama manusia, membangun hubungan dengan alam semesta, membangun hubungan dengan Allah SWT, Tuhan kita yang menciptakan kita. Nah, karena peran atau tugas kita ini sebagai khalifah fil ard, artinya kita diberi keistimewaan untuk menjaga alam semesta ini, ekosistem utamanya, kemudian keteraturan hidup kita. Nah, hal-hal semua itu berangkat dari pikiran kita. Kita mengerti tugas kita mengerti tujuan hidup kita mengerti peran kita sebagai manusia. Itu berangkat dari karena kita dibekali intelektif itu, kemampuan intelektif. Artinya kita berkemauan dan kecerdasan. Nah, sehingga dengan kecerdasan ini kita mudah beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Manusia memiliki 3 fitrah. Yang pertama tadi makhluk individual, kemudian makhluk sosial. Maksudnya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena sifatnya sosial. Dia selalu membutuhkan orang lain. Nah, kenapa kemudian manusia tidak bisa hidup sendiri? Karena sudah fitrahnya, kodratnya untuk dia hidup berdampingan dengan sesama manusia. Sehingga kita harus bisa memanusiakan manusia itu. Tuh loh. Kita tidak akan mengerti dan tidak akan paham bagaimana kita menyelesaikan problem hidup ini kalau tidak ada orang-orang terdahulu, kalau tidak ada orang yang mengajari kita, kalau tidak ada hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi dengan orang, baik itu orang tua kita atau guru kita atau kiai kita. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial itu, jadi manusia karena dia memiliki perasaan atau sensitif itu, dia bisa mengajarkan perasaan. Artinya dia membutuhkan seseorang lain, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh bimbingan, arahan, dan segala macamnya. Nah, setiap manusia itu memiliki karakter yang beda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan salah satu makhluk individual. Jadi setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Berkenaan dengan makhluk sosial, manusia dalam menunjukkan eksistensinya itu memiliki cara yang beda-beda sesuai dengan kadar kemampuan atau kapasitas si individu. Ada orang yang menunjukkan keberadaan dia dengan melakukan kegiatan yang notabene melanggar aturan atau melanggar norma. Ada orang yang ingin menunjukkan keberadaannya atau ingin diakui keberadaannya oleh sosial itu dengan prestasi. Nah, namun kita perlu garis bawahi teman-teman bahwasannya karena kehidupan dunia ini sifatnya fana, artinya merusak. Dengan kecerdasan, dengan ilmu yang kita miliki, kita harus bisa menuntun hidup kita bahwasanya ada kehidupan yang lebih jauh, yaitu kehidupan yang abadi di depannya. Nah, ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk berketuhanan. Karena kita ada yang menciptakan, sehingga kita harus patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 nasihat teman-teman yang perlu kita ingat dari Nabi Muhammad SAW dan dari iblis. Jadi kata Nabi adalah ciri pembeda antara hamba Allah dan orang kafir adalah ketika ia tidak sholat. Artinya dengan kita mengerjakan sholat patuh dan tunduk dengan menjalankan sholat, itu adalah bentuk pembeda antara kita sebagai hamba Allah dan orang kafir ketika kita bersujud. Nah, kemudian nasihat dari iblis adalah seburuk-buruknya diriku, kata iblis, aku hanya tidak mau sujud terhadap Adam, sedangkan manusia tidak mau bersujud kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua hidupnya terarahkan, tercerahkan dengan kemudahan yang kita terima hari ini. Karena manusia memiliki akal itu, sehingga semakin banyak informasi yang kita terima, semakin banyak pengetahuan yang kita terima, maka semakin mudah hidup kita. Semua yang ada di dunia ini, semua berangkat dari kemauan dan kecerdasan manusia. Kita bisa menikmati transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, itu berangkat dari kemauan dan kecerdasan manusia. Melalui proses yang cukup panjang, melalui pengamatan, kemudian ada kemauan, kemudian diteliti lebih jauh, dan melakukan eksperimen. Sehingga jadilah hari ini pesawat terbang, kereta api, kapal pesiar, dan lain sebagainya. Begitupun kecanggihan teknologi yang kita nikmati hari ini, itu semua berangkat dari pikiran. Sehingga pikiran itu fondasi awal untuk menentukan kehidupan kita. Terarah tidaknya seseorang itu ketika dia bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi pikiran ini ciri pembeda antara kita sebagai manusia dengan makhluk lainnya. Semoga
Dengan kita menjadi atau merasa sebagai orang awam, at least itu menjadi drive untuk diri kita untuk selalu termotivasi belajar, dan belajar.